Hai Orbiters, kembali lagi bersama Orbit Learning. Sekarang kita akan bahas materi tentang struktur dan perkembangan model atom. Struktur atom ini terdiri dari proton, neutron, elektron. Nah, inti atom ini berisi proton dan neutron, di mana proton itu bermuatan positif. Nah, yang kedua itu ada yang namanya elektron. Elektron itu kita lihat bola yang warna hitam. Elektron itu bermuatan negatif, di mana mengelilingi inti pada lintasan tertentu, serta memiliki jumlah yang sama dengan proton pada atom netral. Yang ketiga, ada yang namanya proton. Tadi kan saya sudah bilang kan, kalau proton itu bermuatan positif. Nah, proton ini dia menentukan nomor atom Z. Yang terakhir ada neutron. Neutron ini mempengaruhi massa atom dan proton. Selanjutnya, rumusnya itu ada X, Z, dan A, di mana X merupakan lambang unsur, A merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Let's go, kita lanjut ke aplikasi rumus dalam soal. Misalkan nih, ada unsur senyawa Ca. Ia memiliki nomor atom 20 dan nomor massa 40. Hitunglah jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, sekarang kita menentukan protonnya dulu. Proton itu ingat bahwa nomor atom sama dengan jumlah proton. Sehingga untuk unsur Ca, nomor protonnya itu adalah 20. Nah, terus ingat juga untuk atom netral, nilai elektron akan sama dengan nilai proton. Sehingga nilai elektronnya juga sama 20. Nah, sekarang menentukan neutron. Gimana sih cara menentukan neutron? Nah, rumus untuk menentukan neutron itu berasal dari rumus A nomor massa sama dengan atau A sama dengan P itu proton ditambah dengan neutron. Jika kita ingin menentukan neutron, berarti neutron itu sama dengan A dikurangi Z, di mana P itu sama dengan Z. Nah, jadi tinggal aja kita kurangin 40 dikurangi 20, jadi neutronnya 20. Sekarang kita lanjut ke macam-macam model atom. Ada berapa sih macam-macam model atom? Yang pertama, ada model atom Dalton. Partikel ini terkecil, berbentuk bola pejal. Tidak dapat dibagi lagi, identik untuk satu unsur, dan berbeda untuk unsur lain. Teori ini menjelaskan hukum perbandingan tetap dan perbandingan berganda loh. Rumus kimia pertama kali dijelaskan oleh Dalton dengan hukum perbandingan tetap. Rumusnya apa sih? M1 dibagi dengan M2 sama dengan bilangan bulat sederhana. Jadi ingat ya, kalau bilangan bulat sederhana itu rumusnya M1 per M2. Selanjutnya adalah model J.J. Thomson. Model J.J. Thomson ini mengatakan bahwa setelah dia menemukan elektron, si Thomson ini menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif dan dengan elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Jadi, di dalam bola yang bermuatan positif, di dalamnya akan tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Model ini dikenal sebagai di dalam model J.J. Thomson ini tidak ada rumus khusus, tetapi penting karena penemuan elektron melalui eksperimen sinar katoda. Selanjutnya itu adalah model Rutherford. Berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa, Rutherford menyimpulkan bahwa atom sebagian besar ruang kosong. Jadi atom ini sebagian besar itu ruangnya kosong. Tapi dia memiliki inti kecil yang bermuatan positif di pusat. Dan elektron bergerak mengelilingi intinya. Jadi Rutherford bilang kalau atom itu sebenarnya ruang kosong, tapi inti itu ada di dalamnya tapi kecil dan bermuatan positif di pusat. Terus habis itu elektron itu akan bergerak mengelilingi inti. Nah, percobaan hamburan partikel alfa itu disebut dengan sudut hamburan. Sudut hamburan itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus kolom, di mana rumus kolom ini adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana R kuadrat adalah jari-jari, Q1 Q2 adalah muatan yang saling berbeda. Yang selanjutnya adalah model Niels Bohr.
Model Niels Bohr ini menyatakan bahwa elektron bergerak pada lintasan tertentu dengan energi tertentu. Elektron itu dapat berpindah dari lintasan dengan menyerap atau melepaskan energi gitu. Jadi misalkan elektron di lintasan pertama, dia bisa dapat berpindah ke lintasan kedua dengan menyerap atau dia melepaskan energi gitu. Rumus model Niels Bohr ini terdapat dua. Yang pertama, jika kita mencari jari-jari lintasan ke n, maka rumusnya adalah Rn sama dengan n kuadrat h kuadrat per 4pi kuadrat ke kuadrat m. Sedangkan jika kita ingin mencari energi elektron tingkat ke n, maka rumusnya adalah En. Energi itu sama dengan minus 13,6 elektron volt dibagi n kuadrat. Yang terakhir adalah model mekanika kuantum. Model ini menyatakan bahwa elektron itu tidak bergerak pada lintasan pasti, melainkan berada pada daerah kemungkinan yang disebut dengan orbital. Model ini merupakan model atom modern yang masih digunakan sampai sekarang loh. Jadi model mekanika kuantum itu masih sampai sekarang digunakan. Elektron ini tidak berada pada lintasan pasti, melainkan pada daerah probabilitas atau pada daerah orbital. Dasarnya adalah persamaan gelombang Schrödinger. Kalian masih ingat nggak persamaan gelombang Schrödinger? Rumusnya apa? Nah, rumusnya itu adalah H dikali psi sama dengan E dikali psi, di mana psi itu merupakan fungsi gelombang dan E itu merupakan energi elektron. Bagaimana penjelasan tentang macam-macam model atom dan struktur atom? Seru kan teman-teman? Untuk materi selanjutnya, tetap stay tune di Orbit Learning. Jangan sampai ketinggalan pembahasan materi selanjutnya. See you!